Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Tuliana Oktavianti dari kelas F nomor absen 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang uji ANOVA 1 dan 2 jalur dengan menggunakan SPSS. Langsung saja, di sini yang sudah siapkan judul dan data dari ANOVA 1 jalur, yaitu pengaruh model pembelajaran kooperatif berbasis investigasi berbantuan media pembelajaran terhadap hasil belajar matematika siswa. Nah, kemudian kita buka SPSS, kemudian kita klik variable view, kita ketik variabel dan lengkapi. Yang pertama, variabel terikat. Selanjutnya, variabel bebas. Desimalnya diubah dengan 0 menjadi 0. Sini di label, ketikkan hasil belajar matematika, kemudian di bawahnya model dan media pembelajaran. Value 1, model pembelajaran. Kedua, media pembelajaran. Kemudian klik OK. Untuk measure, ini scale, di bawahnya nominal. Selanjutnya, klik data view. Kemudian kita masukkan data. Stay, kemudian diberi value 1. Selanjutnya, masukkan data lagi. Diberi value 2. Untuk uji normalitas, kita cari dengan klik Analyze, Descriptive Statistik, kemudian Explore, hasil belajar, klik ke Dependent List, model-model pembelajaran ke Factor List, kemudian kita klik Plots, kita klik Normality, kemudian Continue, kemudian klik OK, sehingga didapatkan output yang bersih deskriptif. Dan nah, kita lebih fokuskan pada tes normality-nya, di mana syarat tes normality yaitu signifikannya lebih dari 0,05. Nah, di sini pada Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wills-nya menghasilkan 0,2. 0,2 dan 0,1 di mana data ini berdistribusi normal dan bisa dikatakan signifikan. Setelah itu kita akan menguji homogenitas. Dengan cara klik Analyze, kemudian General Linear Model, klik Univariate. Saya belajar, klik ke Dependent Variable, Model dan Media Pembelajaran ke Fix Factor. Kemudian kita klik Option, klik Homogeneity Test, kemudian Continue, selanjutnya OK. Sehingga didapatkan hasil Levene test, di mana pada based on mean, median and width adjusted ini menghasilkan signifikannya lebih dari 0,05, di mana syarat homogenitas yaitu signifikannya lebih dari 0,05. Di sini data saya mendapatkan 0,2, sehingga data ini bersifat homogen. Nah, untuk ANOVA 1 jalurnya dengan test of between, di sini untuk correlated model,
dia mendapatkan signifikan 0,6, di mana syaratnya itu dikatakan signifikan jika nilainya lebih mohon maaf, kurang dari 0,05. Di sini saya mendapatkan 0,6 artinya corrected model di sini tidak signifikan. Untuk intercept-nya kurang dari 0,05 ini dikatakan signifikan, dan variabel bebasnya 0,6 lebih dari 0,05 jadi dikatakan tidak signifikan. Baik, akan saya lanjutkan ke ANAVA 2 jalur, tapi sebelum itu saya akan save dulu. Dan kita pilih new data. Nah, di sini saya sudah sediakan juga judul dan data untuk ANAVA 2 jalur. Itu judulnya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan motivasi belajar terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 sekolah dasar. Di bawahnya ini adalah data yang sudah saya sajikan. Kemudian selanjutnya kita ke SPSS, kemudian klik variable view. Yang pertama kita ketik variabel terikat. Yang kedua variabel model. Selanjutnya itu variabel motivasi. Desimalnya kita ganti dengan 0. Kemudian di label ini hasil belajar IPS. Selanjutnya model pembelajaran. Kemudian motivasi belajar. Model pembelajaran kita pilih satunya. Si label dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Kemudian add. Kemudian yang kedua model pembelajaran konvensional. Kemudian klik OK. Ini untuk variabel motivasi. Yang pertama, motivasi tinggi. Yang kedua, motivasi rendah. Nah, selanjutnya measure-nya ini scale, tambah ini nominal, dan juga nominal. Baik, setelah itu ke data view, kita masukkan data yang telah disediakan. Ini kita kasih satu.
ini 1, kemudian ini 2. Ini 2, kemudian ini 1. Paste. Ini 2. Dan ini 2. Sudah, kemudian kita uji normality-nya dengan cara quick analyze, descriptive statistic, explore, sel belajar IPS ke dependent list, model pembelajaran factor list, aplikasi belajar factor list. Kemudian kita klik plots, klik normality plots, kemudian continue. Selanjutnya oke. Sehingga didapatkan test of normality-nya, di mana syarat data itu normal yaitu signifikannya lebih dari 0,05. Berdasarkan tes Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk ini didapatkan pada Kolmogorov, Smirnov, model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan model pembelajaran profesional ini dikatakan signifikan, sedangkan pada Shapiro-Wilk, model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw nya signifikan dan data dikatakan berdistribusi normal, namun pada model pembelajaran profesional tidak signifikan. Namun ini masih bisa dilanjutkan untuk mencari tahu apakah data itu akan homogen atau tidak. Baik, saya lanjutkan untuk mencari uji homogenitas. Caranya dengan klik analyze, kemudian general linear model, klik univariate, sel belajar ke dependent variable, model pembelajaran big factor, motivasi big factor, kemudian post hoc, kemudian variable model, motivasi, kemudian klik to K, continue, selanjutnya option, kita klik homogeneity test, continue, dan klik OK, sehingga didapatkan output Levene test of quality of error variance-nya, di mana data ini dapat dikatakan homogen jika dia lebih dari 0,05 signifikannya. Nah, data yang saya sediakan ini menghasilkan signifikannya lebih dari 0,05, sehingga data ini bersifat homogen. Selanjutnya untuk ANAVA 2 jalurnya di test of between. Nah, pada ANAVA 2 jalur ini syarat dikatakan signifikan yaitu jika nilai signifikannya di bawah 0,05. Nah, pada corrected model ini saya mendapatkan 0,04, berarti corrected modelnya ini signifikan. Kemudian
interceptnya 0, di bawah 0,05, ini juga signifikan. Kemudian variabel modelnya ini signifikan, untuk variabel motivasinya lebih dari 0,05, jadi tidak signifikan. Adapun pengaruh atau interaksi antara variabel model dan variabel motivasi menghasilkan nilai 1000, sehingga interaksi antara variabel model dan motivasi ini tidak berpengaruh terhadap hasil belajar. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan parama Santi. Om Santi, 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 Om.